Berulang kali, Kate menguap di balik kemudinya. Ia baru meninggalkan apartemen Yola pada pukul 10 pagi tadi dan langsung menuju ke puri memenya. Bertiga dengan Mbok Dewi, mereka mengantar Konrad ke bandara. Lelaki itu harus kembali ke Belanda. Kini mereka dalam perjalanan kembali ke puri. "Kemana saja kamu semalam? Sepertinya ngantuk sekali," tanya Tubiang Sumba yang duduk di sebelah Kate. Ia sibuk dengan ponselnya. "Gak kemana-mana kok, Meh. Tadi malam aku lembur di studio, ngedit foto." Dusta Kate. "Ngedit foto tak akan membuat lehermu semerah itu, Kate." Spontan, Kate menutup leher sebelah kirinya, tepat di bawah telinga. Rasanya sedikit sakit, bekas gigitan Yola. Seketika wajahnya merah padam. Meme memang tak bisa dibohongi. "Jadi, kamu sudah pindah ke villa itu?" tanya Tubiang Sumba, mengalihkan topik pembicaraan. Kate berdehem, serasa ada yang menyangkut di tenggorokannya. "Sudah sejak 4 hari lalu, Meh." Dusta yang lainnya. "Lalu bagaimana dengan apartemenmu? Barang-barangnya sudah kamu pindahkan ke villa?" "Belum sempat, Meh. Aku masih sibuk." "Jadi kamu masih bayar sewa apartemen yang tidak kamu tempati?" Suara Tubiang Sumba naik setengah oktav. Ia menengkus kesal, tak mengerti jalan pikiran anak bungsunya. Kate sengaja berpura-pura berkonsentrasi pada kemacetan jalan, mengulur waktu untuk mencari alasan lain. "Jatuh tempo sewanya masih 12 hari lagi kok, Meh. Masih ada waktu untuk mindahin barang-barangku." Dusta yang entah untuk kesekian kalinya pagi ini. Sebenarnya ia sama sekali tak berniat untuk mengakhiri masa sewa apartemen itu. Meski bising, letak apartemen itu dekat dengan studionya dan aksesnya sangat mudah bila ingin kemana saja. Kate selalu mampir ke apartemennya bila ada waktu luang untuk beristirahat sebentar. Lagi pula, seperti pengakuannya kepada Renata, ia tak mungkin membawa gadis-gadis itu ke villa milik papanya. Pikiran itu mengingatkannya kepada Elsa yang belum juga kembali. Seolah mampu membaca pikiran anaknya yang setransparan akuarium, Tubiang Sumba pun bertanya, "Apa kabarnya Elsa? Kamu masih sama dia?" tanyanya menyelidik. Kate mendesah. Hal-hal seperti inilah yang membuatnya enggan terlalu sering bersama sang meme. Cara bertanyanya yang menyelidik membuat Kate merasa sedang diinterogasi dan diintimidasi. Bahkan, meski mereka sudah tidak tinggal dalam satu atap lagi. "Kate," tegur Tubiang Sumba saat bungsunya tak juga menjawab pertanyaannya. "Elsa masih di Jakarta, Meh," jawab Kate datar. "Syukurlah, akan lebih baik bila ia menetap saja di sana," tukas Tubiang Sumba dengan sinis. Kate tak meladeni perkataan memenya. Sudah sejak awal, sejak kira-kira 2 tahun yang lalu, Meme langsung menunjukkan ketidaksukaannya kepada Elsa. Gadis itu selalu berpakaian seksi, seolah-olah
ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah seorang model. Namun sayangnya, ia berpakaian seperti itu juga saat bertemu ibu dari kekasihnya. Bibir Tubiang Sumba mengatup rapat, dan kedua pangkal alisnya bertautan sewaktu Kate memperkenalkan Elsa kepadanya. Matanya menatap Elsa yang memang sudah separuh telanjang, dengan celana hot pants dan blus dengan model melorot di bahunya. Tubiang Sumba memang membisu selama makan malam mereka. Namun sesampainya di Puri, ia mencecar Kate dengan jutaan pertanyaan dan ribuan nasihat. Mungkin akan lebih baik kalau kamu mencari gadis lain yang lebih sopan. Tukas Tubiang Sumba membuyarkan kenangan Kate. Seperti siapa itu? Nama gadis yang katamu sering bekerja sama denganmu? Renata, Meh? Ya, Renata. Dari caramu bercerita, sepertinya dia santun sekali. Tapi sayang, dia gak sederajat dengan kita. Katamu ayahnya sudah meninggal dan ibunya cuma menjualkan barang-barang milik tetangganya. Iya kan? Kate diam saja. Ia benci setiap kali Tubiang Sumba membicarakan harta dan kasta. Mereka hidup di zaman modern, bukan di zaman kerajaan lagi. Tapi toh ibunya tak akan berhenti berbicara, sekalipun Kate membantahnya. Jadi ia memilih diam saja dan tak merespon sepatah kata pun. Atau mungkin kau akan tertarik dengan salah satu murid melukisku. Namanya Margarita Henkel. Dia adalah anak dari seorang pejabat di Jerman, orang kaya. Seminggu sekali dia datang untuk belajar melukis di galeri. Gadis itu sangat berbakat, cantik pula. Tubiang Sumba melirik pada Kate. Pemuda itu mendengarkan, meski matanya tertuju pada depan kemudi. Mungkin aku bisa mengundangnya untuk makan siang bersama kita. Tidak hari ini, Meh. Sergah Kate cepat-cepat. Tubiang Sumba tertawa ringan. Ya, tidak harus hari ini. Setelah mampir ke sana kemari sesuai perintah ibunya, tibalah mereka di Puri. Kate membantu mengeluarkan kursi roda ibunya dari bagasi mobil. Mbok Dewi membawa beberapa tas belanjaan dan menaruhnya di kamar Tubiang Sumba. Sejak wanita itu memakai kursi roda, ia memindahkan kamar tidurnya ke lantai bawah yang semula dipakai untuk kamar tamu. Kate mengekor ibunya memasuki kamar itu. Dekorasinya sudah berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Kamu mau menginap di sini malam ini? Tanya sang ibu. Tidak, Meh. Aku harus ke Renon untuk bertemu klien. Terlalu jauh kalau kembali lagi kemari. Besok aku ada pemotretan pagi-pagi. Elak Kate. Tubiang Sumba terdiam. Ia masih mencari cara untuk menahan putranya lebih lama. Sebelum kamu pergi, kita makan dulu di Puri ini ya. Aku akan menyuruh Mbok Suli masak untuk kita. Baik, Meh. Kate mengiyakan. Ia sudah lama tak menikmati masakan Mbok Suli yang memang lezat. Keahlian memasak menu khas Bali wanita itu memang tak kalah dengan restoran manapun. Tubiang Sumba tersenyum senang dan meminta Mbok Dewi untuk menyuruh Mbok Suli segera memasak menu kesukaan Kate. Pemuda itu mencopot sepatunya, lalu berbaring telentang di kasur ibunya. Beberapa detik kemudian,
Ia sudah terlelap. Sebenarnya, apa yang terjadi padamu tempo hari di villa? Tanya Kate saat berjumpa kembali dengan Renata. Sejak pagi tadi, mereka bekerja sama di sebuah acara resepsi pernikahan di tepi pantai di daerah Sanur. Namun baru petang ini, mereka bisa leluasa mengobrol. Tamu undangan dan mempelai beserta keluarga mereka sudah meninggalkan lokasi. Kate mengawasi Andre dan Bram yang sedang memberesi perlengkapan memotret mereka. Renata duduk di hadapan Kate dengan santai. Ia melepas sepatunya dan membenamkan kakinya ke dalam pasir. Bukan apa-apa, aku hanya merasa tak enak badan. Dusta Renata. Ia tak mungkin menceritakan kepada Kate tentang kemampuannya melihat sesuatu yang tak kasat mata atau melihat masa lalu seseorang, meski hanya sekelebat saja. Kate bisa menganggapnya gila. Lelaki itu sama sekali tak percaya dengan adanya hal gaib. Ia menganggap semua itu hanyalah halusinasi yang dialami oleh orang-orang yang menakut. Dan Renata tak ingin dicap gila atau penakut. Kate mengernyitkan kening. Ia tak sepenuhnya percaya pada penjelasan Renata. Pun tak ingin mendesak gadis itu lebih jauh. Baginya, hari ini Renata sudah pulih dan kembali mengurus wedding organizer-nya. Itu lebih penting. Oh ya, bagaimana keadaan ibumu? Kemarin kau mengunjunginya kan? Tanya Renata. Ya, beliau tampak sehat, meski masih memakai kursi roda. Jawab Kate. Ia meneguk koktailnya. Matahari sudah tenggelam 1 jam lalu dan langit di atas pantai sudah gelap. Namun lampu-lampu taman yang bergelantungan di atas mereka cukup memberi cahaya terang. Renata menyuapkan potongan kue pengantin ke dalam mulutnya. Matanya menatap deretan meja kursi yang berumbai-rumbai renda dan kain satin berwarna merah. Tampaknya para staf hotel tidak terburu-buru memberesi meja kursi bekas resepsi pernikahan sepanjang hari tadi. Kalau aku boleh bertanya, sakit apa yang diderita ibumu? Tanya Renata hati-hati. Ia belum pernah bertemu dengan Tubiang Sumba. Namun dari cerita-cerita Kate, ia sedikit mendapatkan gambaran seperti apa wanita ningrat itu. Aku sendiri juga bingung. Selain tekanan darah yang kadang meninggi, ibuku tak punya penyakit lain yang membahayakan. Namun kakinya lumpuh perlahan dan beliau selalu mengeluh tubuhnya lemas. Itu sebabnya beliau menjalani fisioterapi rutin. Dengan siapa beliau tinggal di Puri? Renata mengikuti cara Kate menyebut kediaman ibunya. Mbok Dewi, dia yang sehari-hari merawat ibuku. Selain itu juga ada 2 orang pembantu rumah tangga, seorang tukang masak, seorang sopir, dan seorang tukang kebun. Aku harap ibumu akan baik-baik saja dalam perawatan mereka. Iya, aku harap juga. Terima kasih. Beberapa saat mereka saling terdiam. Kate menulis beberapa pesan untuk Elsa di ponselnya. Renata bersedekap dan menyelonjorkan kakinya. Ia termenung memandang permukaan laut yang gelap. Kate, semua sudah beres. Aku dan Bram akan mengembalikan semua peralatan ke studio sekarang, kata Andre sambil berjalan menghampiri mereka.
Ia meraih gelas minumannya di meja dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Ayah, taruh saja semuanya di ruang foto. Besok saja kita tata lagi. Aku masih mau di sini beberapa menit lagi, jawab Kate. Oke kalau gitu, see you tomorrow ya, bye Ren. Pamit Andre yang dibalas senyum dan lambaian tangan Renata. Besok aku berangkat dari apartemenku pukul 9 pagi, Kate. Pesawatku berangkat pukul 11. Ujar Renata saat Andre sudah lenyap dari pandangan mereka. Kate tampak terkejut. Mau ke... iya aku lupa. Kamu mau pulang ke Jogja kan? Renata tersenyum maklum. Ia sudah menduga Kate melupakan hal itu. Iya, besok tanggal 2. Tanggal 5 nanti pernikahan sepupuku akan dilangsungkan. Aku akan berada di Jogja selama 10 hari. Renata mengulang kembali informasi yang pernah disampaikannya kepada Kate 1 bulan yang lalu. Ya, aku ingat sekarang. Aku jemput jam berapa besok? 8:30? Renata tertawa. Aku tidak memintamu untuk mengantarku ke bandara. Aku akan naik taksi saja. Lebih mudah. Are you sure? Tanya Kate. Iya, tentu saja. Oke kalau gitu. Tapi jangan segan menelponku kalau kamu berubah pikiran. Renata menjawabnya dengan senyum. Kita pulang sekarang? Tanya Kate. Oke, aku ingin segera sampai di apartemenku dan mandi yang lama. Tubuhku rasanya kaku dan lelah sekali. Untunglah aku sudah menyiapkan koperku jauh hari sebelumnya. Renata bangkit dari kursinya dan mengangkat kedua lengannya, seraya memejamkan mata. Kate tak berkedip mengawasi wajah ayu gadis itu. Renata nampak sangat lelah. Kate ingin menawarkan diri untuk tinggal di apartemen gadis itu malam ini untuk memijatnya. Hanya memijatnya. Namun lekas-lekas digigitnya lidahnya sebelum kalimat itu terucap. Kamu sudah sinting, Kate? Terdengar suara makian di dalam kepalanya. Mereka melangkah bersama ke area parkir. Kate membantu Renata membawakan 2 pasang kebaya Bali yang dipakai sang pengantin tadi pagi. Baru saja Kate akan menutup pintu bagasi mobil, ia mendengar jeritan keras seorang wanita. Spontan, Kate dan Renata saling berpandangan. Kate membanting pintu bagasi mobilnya, lalu berlari menyusul Renata yang sudah terlebih dulu berlari ke arah suara jeritan itu. Di seberang area parkir, terlihat seorang gadis bule bergaun pesta sedang bersimpuh di tepi selokan sambil memegangi pergelangan betis kanannya. Posisinya membelakangi Renata dan Kate. Gadis itu merintih-rintih kesakitan. Dompetnya terlempar sejauh 2 meter dari posisi duduknya. Halo Miss, ada yang bisa kami bantu? Teriak Kate, seraya tergopoh-gopoh menghampiri gadis itu. Sang gadis memutar kepalanya dan mereka sama-sama terkejut. Fayen, kenapa kamu? Dengan panik, Kate langsung berjongkok dan memeriksa pergelangan kaki Fayen. Mata gadis itu berkaca-kaca. Wajahnya merah padam, menahan kesakitan. Titik-titik keringat muncul di dahi dan ujung hidungnya. Kalian saling kenal? Tanya Renata dengan heran. Ia membantu memungut dompet dan sepatu high heel gadis itu yang terlepas. Salah satunya masuk ke dalam selokan dangkal yang kering. Aku terperosok di selokan, Kate. Kakiku terkilir,
Jawabnya dengan suara lemah dan bergetar. Kate menyelipkan lengannya pada bawah ketiak Fayen dan memapahnya menuju ke sebuah kursi taman. "Sakit sekali ya? Mau aku antar ke rumah sakit?" tanya Kate sambil berjongkok untuk memeriksa kaki kanan Fayen. Spontan gadis itu menarik kakinya, ketakutan. "Jangan dipegang, sakit sekali," jawabnya sambil meringis. Kate langsung menarik kembali tangannya yang sudah terulur. Renata menggigit bibirnya. Ia cemas. "Iya, ke rumah sakit saja yuk," bujuknya. "Kalian punya air minum?" tanya Fayen sambil menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Renata berlari ke mobil Kate dan menyambar sebotol air mineral yang masih utuh. Kate memang selalu menyediakan beberapa botol di dalam mobilnya. Fayen meminumnya beberapa teguk. Ia tampak agak tenang sekarang, meski beberapa kali meringis kesakitan. "Aku habis menghadiri pesta ulang tahun temanku di restoran lantai 3 hotel ini," kata Fayen sembari menatap gedung bertingkat di hadapan mereka. "Aku hendak ke jalan raya menunggu taksi lewat, karena tadi resepsionis bilang semua armada sibuk dan aku tak mau terlalu lama menunggu." "Kamu gak bawa mobil?" tanya Kate. "Aku gak punya kendaraan apapun di Bali ini. Aku hanya menyewa sepeda motor. Tadi aku berangkat naik taksi." "Lalu?" tanya Kate lagi. "Saat mau memotong jalan lewat area parkir, aku terperosok masuk selokan tadi. Mungkin karena gaunku yang lebar dan aku terburu-buru berjalan. Tak menyadari ada selokan di situ. Pergelangan kaki kananku terkilir." "Ya sudah, sekarang ayo kita ke rumah sakit," tukas Kate. "Gak usah, aku ingin pulang ke apartemenku saja. Aku bisa memijatnya dengan krim untuk keseleo," tolak Fayen. "Aku benci rumah sakit." "Oke kalau begitu, selesai mengantar Renata, ku antar kamu pulang ke apartemenmu. Ayo." "Kita bisa mengantarnya lebih dulu, Kate. Aku bisa membantu Fayen membawakan barang-barangnya," Renata memberi saran. "Gak usah, Ren. Besok kamu harus berangkat ke Jogja. Lebih baik kamu cepat beristirahat," tolak Kate. Renata tak membantahnya. Lagi pula, Fayen juga tak mengundangnya untuk mampir. Kate membantu Fayen berdiri. Tertatih-tatih dalam rangkulan Kate, Fayen berusaha menahan diri agar tidak menjerit kesakitan. Ia melangkah dengan terpincang-pincang. Renata berjalan lebih dulu, menaruh barang-barang Fayen di kursi belakang, dan lalu membuka pintu depan untuk Fayen. Fayen menekan tombol lift karena tangan Kate selain menopang tubuhnya, juga membawa dompet dan sepatu Fayen. Hanya mereka berdua di dalam lift sempit itu. Mereka meluncur menuju lantai 7. "Disinilah aku tinggal," ujar Fayen setelah Kate mendudukannya di sofa ruang tamu. "Dengan siapa kamu tinggal?" tanya Kate sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling apartemen, mencoba menemukan kalau-kalau ada barang pria di sana. Tapi apartemen itu bersih dan rapi, beraroma bunga yang segar, cenderung feminin. "Hanya aku, bahkan selama aku di sini belum pernah ada siapapun yang bertamu kemari," jawab Fayen sambil tersenyum. "Oh ya?"
Kate terheran-heran. Aku tidak bohong, Kate. Bisa minta tolong papa aku menuju tempat tidur? Dengan sigap, Kate bangkit dari sofa dan memapah Fayen. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kate. Fayen tak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu melucuti gaunnya hingga hanya tersisa pakaian dalam. Ia membiarkan gaunnya melorot di lantai begitu saja. Jantung Kate berdebar, tak tahu apa yang akan Fayen lakukan. Tolong ambilkan piyamaku di lemari, pinta Fayen sambil menatap lemari besar berwarna hitam di hadapannya. Kate menurut. Ia mengambil sebuah piyama dari tumpukan teratas dan menyerahkannya kepada Fayen yang segera memakainya. Fayen membuka laci meja kecil di sebelah tempat tidurnya. Ia mengeluarkan sebuah krim pijat dan urut. Dengan hati-hati, Fayen menekuk kakinya di atas tempat tidur dan mulai memijat pergelangan kaki kirinya. Perlu bantuan? Tanya Kate. Oh tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Oh ya, silakan ambil minuman sendiri di kulkas. Ada juga beberapa buah dan snack. Silakan ambil kalau kamu mau. Kate melangkah menuju pantry. Apartemen ini memang hanya terdiri dari ruang duduk yang berisi satu sofa untuk 3 orang beserta mejanya. Lalu sebuah tempat tidur dan pantry. Di seberang pantry ada sebuah kamar mandi yang luas. Semua berada dalam satu ruangan apartemen tanpa penyekat. Kate membuka lemari es. Ia meraih sekaleng cola. Kamu mau minum sesuatu? Fayen menatap Kate, berpikir sebentar, lalu, setengah gelas vodka, please. Kate menuangkan vodka dan menyerahkannya kepada Fayen. Gimana kakimu sekarang? Udah mendingan, krimnya meresap, rasanya hangat. Semoga saja malam ini tidak membengkak. Jawab Fayen. Ia beringsut untuk menyandarkan punggungnya pada sandaran kepala tempat tidur. Makasih Kate, untung saja kalian berada di sana. Ucap Fayen tulus. It's okay. Iya, suatu kebetulan kita bertemu di sana. Kalau tidak, mungkin juga aku tak akan pernah menginjak apartemen ini. Fayen tertawa lirih. Bisa ya, bisa juga tidak. Apa maksudmu? Mungkin saja aku akan mengundangmu kemari. Seperti sekarang. Seperti sekarang? Tanya Kate kebingungan. Iya, maukah kamu menemaniku malam ini? Tanya Fayen dengan senyuman mengundang.